Radio Idola, memandu dan membantu. Rizal, apa sih latar belakang dari munculnya gerakan sekolah menyenangkan? Awalnya sederhana, bahwa sejak tahun 2000, hampir 7 tahun yang lalu itu anak-anak saya itu kan sekolah di Australia karena ikut saya sekolah PhD sama ibunya juga sekolah di sana. Nah, di sana itu anak-anak mampu menemukan talenta, bakat, dan passionnya sendiri di dalam sekolah. Karakternya berkembang, penalarannya berkembang, berpikir kritisnya berkembang, juga kreatif di dalam mencari solusi-solusi. Nah, ini tidak sekedar hanya metodologi belajar. Kemudian kami meriset, datang ke sekolahnya, sit-in di kelasnya, kemudian melihat ternyata memang ekosistem sekolahnya sangat memanusiakan, proses belajarnya lebih menuntun kodrat-kodrat anak itu untuk berkembang, kreativitinya, imajinasinya, termasuk diversity-nya. Jadi keunikan talenta dari setiap anak itu diberi ruang-ruang untuk kemerdekaannya berekspresi. Sehingga anak-anak itu bisa menemukan versi terbaiknya. Nah, kami kemudian berpikir, ini kalau disebarluaskan ke seluruh guru-guru dan kemudian bisa mentransformasi sekolah-sekolah negeri, sekolah pinggiran yang ada di Indonesia, betapa luar biasanya nanti yang akan terjadi. Makanya kemudian kita pulang, kita tidak membuat sekolah baru, karena kalau buat sekolah baru nanti itu untuk bisnis kan akhirnya. Tapi kita membuat gerakan yang ingin menerapkan konsep-konsep pendidikan yang memanusiakan itu, atau homeschooling mungkin, tetapi di sekolah negeri, di sekolah publik, bukan di sekolah alternatif. Dampaknya itu nanti harapannya besar. Apa? Mengubah budaya dan paradigma pendidikan kita yang menyeragamkan dan mengkompetisikan, berubah menjadi paradigma yang membangun personalisasi anak didik kita sehingga bisa menemukan potensi terbaiknya itu. Itu goal atau tujuan utama ya dari gerakan sekolah menyenangkan. Sisi besar kita gitu. Tetapi memang pendekatan kita lebih ke akar rumput ya Mbak. Tidak kemudian menawar-nawarkan ini menjadi program pemerintah. Tetapi perubahan itu harus terjadi di level sekolah, di akar rumput. Agar apa? Agar dampaknya nyata langsung dirasakan oleh anak-anak didik kita. Dan guru-gurunya juga. Kalau semuanya senang, bahagia, dan mampu untuk menemukan passionnya di dalam proses belajar, maka belajar tidak harus dipaksa lagi. Iya. Benar juga ini ya. Nah, ini bagaimana Pak Rizal tujuan-tujuan itu bisa dicapai? Mudah. Kita sosialisasikan kepada sekolah-sekolah. Sebenarnya banyak guru-guru di pinggiran, guru-guru di sekolah non-favorit yang resah dan gelisah dengan situasi dan sistem atau budaya pendidikan kita yang mengkompetisikan itu. Namanya kompetisi, namanya standarisasi, yang menang siapa? Ya itu lagi, lo lagi. Ya kan? Yang kuat resourcesnya, yang gizinya baik, yang punya waktu untuk ngelesin anak-anaknya, ya kan? Yang infrastrukturnya baik, pasti itu saja. Dan pemerintah memberikan hibah juga kepada sekolah-sekolah itu. Banyak sekolah yang gelisah, banyak guru yang gelisah, sebenarnya mereka ingin mengupgrade dirinya, tapi tidak punya kesempatan. Nah, ketika gerakan sekolah menyenangkan ini hadir, menawarkan platform perubahan pendidikan, maka ini bisa menjadi rumah dan wadah. Tidak hanya bertukar praktek pendidikan, tetapi juga pengalaman, juga masalah batin, juga masalah mimpi, cita-cita bersama, sehingga gerakannya menjadi membesar, dan sekarang udah ribuan sekolah. Mbak. Sejauh ini progresnya bagaimana Pak Rizal? Ya, bagus. Karakter anak-anak itu meningkat. Empatinya, peduliannya kepada belajar, kepada urusan-urusan rumah tangga, itu juga meningkat. Kenapa? Karena proses belajarnya tidak hanya mentransfer pengetahuan, tetapi justru home-based learning, kurikulum yang kita kenalkan di era PJJ ini terutama apa? Bahwa pusat belajar itu ada di rumah, ada di sekitar, ada di lingkungan, ada di komunitas. Lalu anak-anak dibangun penalarannya untuk mencari persoalan di sekitarnya, dan kemudian diberi ruang-ruang untuk mencari literatur secara ilmiah untuk bisa menjawab persoalan itu sendiri. Sehingga anak menjadi pelaku utama. Jadi orientasi pendidikannya itu berhamba pada anak-anak kita, bukan berhamba pada kurikulum atau berhamba pada kepentingan pemerintah atau kepentingan gurunya saja. Berapa banyak nih sekolah yang sudah menerapkan GSM ini? Kalau
sejak 2016 sebenarnya, bukan 19. Itu sudah ada kalau yang resmi ya, itu di 11 daerah. Sekarang ini kita kerjasama dengan Direktorat Jenderal Pendidikan Vokasi, targetnya ada di seluruh SMK se-Indonesia. Kalau itu adalah kolaborasi antara kekuatan akar rumput dengan birokrasi, karena kita ingin menciptakan pendekatan baru. Jadi untuk mempercepat proses transformasi pendidikan ini harus ada sinergisitas antara pemerintah dan kekuatan akar rumput pendekatannya. Itu targetnya ya ribuan sekolah SMK. Kemarin udah training itu sekitar 500 kepala sekolah SMK unggulan yang diharapkan itu untuk menyebarluaskan ke SMK-SMK di daerahnya lah masing-masing. Belum lagi orang sekolah atau guru-guru yang mengadopsi tanpa harus ngomong dengan kita, tanpa harus ikut training dengan kita, tetapi bergabung di jejaring sekolah kita. Ya sudah, nggak tahu saya, mungkin ribuan, karena di Banjarmasin itu tidak ada yang ikut training, kemudian ngomong kepada kita sudah punya 800 member misalnya. Itu baru satu kota, Banjarmasin. Ini bergabung di jejaring itu ya, dibikin Pak Rizal gitu ya? Iya, di jejaring itu menggunakan WhatsApp, Telegram, menggunakan Facebook, menggunakan Instagram, begitu-begitu. Ini kan eranya hyper connected ya, jadi kita tidak bisa membatasi siapa dan siapa itu. Oke. Nah, tantangan utama dari gerakan ini apa nih Pak Rizal? Tentunya pola pikir lama, baik itu yang ada di guru-guru, di kepala sekolah, ya, pengelola yayasan sekolah misalnya, birokrasinya itu sendiri dan orang tua, itu pasti. Mereka kan masih memandang sekolah ini digunakan untuk melahirkan anak-anak yang pintar, yang siap di dunia kerja, kan begitu. Nah, orang yang pintar itu kan asumsi awalnya kan orang yang bisa menghafal, kemudian kalau diuji itu bisa mengeluarkan hafalannya dan kemudian menjawab, mendapatkan nilai tinggi. Kalau nilainya sudah tinggi, dia akan mendapat kerja. Itu kan pola lama itu masih di situ. Bahwa anak pintar itu anak yang memahami pengetahuan. Padahal era kompetisi ke depan, anak yang bagus itu anak yang punya kompetensi. Bisa apa? Kalau bisa apa, dia harus bisa menyelesaikan persoalan-persoalan nyata. Nah, budaya ini, kompetensi ini masih miskin dilakukan di sekolah-sekolah umum. Mungkin di sekolah-sekolah swasta yang hebat itu sudah terjadi, tetapi kan biayanya mahal dan lagi-lagi yang bisa mengakses itu adalah orang-orang kaya. Orang-orang miskin bagaimana? Nah, gerakan sekolah menyenangkan ini menyasar orang-orang miskin, orang-orang biasa saja, sehingga pendidikan yang bermutu tidak boleh hanya bisa diakses oleh orang-orang kaya. Itu salah satu tujuan kita. Tadi salah satu disebutkan tantangan utama dari gerakan ini adalah orang tua. Nah, seberapa penting sih dukungan orang tua terkait dengan gerakan sekolah menyenangkan ini, Pak Rizal? Sangat penting, karena sekolah itu kan hanya 6-8 jam maksimal dalam 24 jam sehari. Sisanya kan anak-anak hidup dengan orang tuanya dan komunitasnya. Maka ketika persepsi ini sama, maka daya dukung orang tua itu akan bisa mendorong bahwa pola-pola strategi belajar yang diterapkan di sekolah JSN itu mendapatkan dukungan orang tua sehingga ada sinergisitas. Maka itu salah satu prinsip di JSN itu adalah komunitas sosial. Jadi kita itu proses belajarnya dan ekosistemnya itu harus terkait dengan persoalan di rumah, persoalan di lingkungan. Sehingga apa? Sehingga orang tua dan masyarakat itu merasa bahwa sekolah itu juga bisa membantu mereka. Ketika membantu mereka, maka ada daya dampak yang langsung dirasakan oleh orang tua dan masyarakat itu, sehingga mereka akan mendukung proses yang terjadi di sekolah gerakan sekolah menyenangkan. Sehingga salah satu cerita di sekolah di Gunung Kidul, ada SD Negeri 2 Karangmojo, itu sekolah miskin. Gunung Kidul itu daerah tertinggal, Mbak, jangan tahu sendiri ya. Nggak ada air di sana, banyak orang yang cerai, karena orang tuanya harus jadi TKI dan sebagainya. Nah, ketika awalnya mereka dimintai bantuan karena memang keterbatasan infrastruktur sekolah, itu nggak ada yang mau bayar, Pak. Karena sekolah negeri ada dana bos katanya, padahal dana bosnya kurang. Tapi ketika sekolahnya itu melibatkan orang tua untuk ikut mengajar di sana, yang mengajar bukan orang tua yang pintar ya, profesinya baik, tapi orang yang misalnya dia hanya misalnya dia hanya bekerja jadi asisten rumah tangga, dia itu bisa mengajarkan bagaimana mencuci yang baik, bagaimana untuk mengasah-asah yang baik, bagaimana untuk bisa mengepel yang baik, sehingga anak itu tersadar bahwa setiap jenis profesi pekerjaan
itu punya kontribusi di lingkungan. Sehingga ada trust di sana. Anaknya menjadi trust, percaya dengan setiap profesi itu, orang tuanya jadi paham bahwa lingkungan kelas anak-anaknya itu tidak kondusif buat sekolah. Misalnya kepanasan, misalnya tidak ada air minum dan sebagainya. Dan mereka itu sumbangan 25 juta, Pak. Tanpa diminta oleh sekolahnya. Ini salah satu bentuk saja ya. Yeah. Banyak cerita-cerita seperti ini yang terjadi di sekolah-sekolah gerakan sekolah menyenangkan. Lain kali bisa cerita-cerita lagi gitu ya, Pak Rizal ya. Terima kasih untuk ini kita mendapatkan wawasan baru terkait dengan gerakan sekolah menyenangkan dan bagaimana siswa akhirnya menyukai sekolah, kegiatan belajar gitu ya. Iya, bagaimana menciptakan kasmaran belajar. Kasmaran belajar ya, penting sekali. Oke, Pak Begitu Rizal. kasmaran, maka mereka akan belajar sendiri, nggak harus dipaksa. Itu dia. Oke, sukses untuk GSM Gerakan Sekolah Menyenangkan, Pak Rizal. Sama-sama, Mbak. Ya. Sukses juga buat radionya. Terima kasih. Itu tadi Mitra Idola Muhammad Nur Rizal atau Pak Rizal, inisiator Gerakan Sekolah Menyenangkan. We've got the spirit. Radio Idola. We've got the spirit.